Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan kali ini guys kita akan ngebahas produk baru lagi dari Realme. Yaitu ini dia guys, ada Realme C15 C15. Jadi barusan kan kalian tahu semua Realme kemarin ngeluarin C11 di bulan Juni. Itu harganya sekitar 1 juta, 1,5 sampai 1,7. Dan yang baru ini guys adalah kakaknya, yaitu Realme C15. Yang dimana akan mengisi kelas smartphone 2 jutaan. Nah, Realme sendiri pengen ini jadi smartphone terbaik nih di kelas 2 jutaan. Gue udah pakai smartphone ini sekitar 2-3 hari belakangan. Jadi gue akan pengen share ke kalian apa aja yang kalian harus tahu dari Realme C15. Let's go. Oke guys, pertama yang kalian harus ketahui dari Realme C15 adalah desainnya. Sebenarnya nggak berubah banyak sih dari adiknya Realme C11 kemarin. Dari segi bahan, dari segi motif kayak mirip-mirip gitu guys. Tapi di Realme C15 ini dia menggunakan kamera sekarang ada 4 buah. Jadi mengkotak juga sama kayak desain di 2020 ini. Bagian belakangnya juga itu keseluruhannya menggunakan body plastik polikarbonat dengan finishing matte. Sehingga lebih pas untuk digenggam di tangan. Ada kayak motif-motif garis-garis gitu guys. Nah untuk yang warnanya ini guys, yang gue pegang adalah warna marine blue. Dan ada satu pilihan lagi yaitu warna seagull silver. Nah selama pemakaian sih gue ngerasa ini pegangnya nyaman banget guys. Memang agak tebal karena ada baterai yang gede tadi nanti kan kita bahas. Tapi buat sehari-hari sih masih oke banget dan nggak perlu pusing. Karena di belakang juga, karena bahan matte ini nggak ada hidik jari. Jadi kita tinggal langsung pakai gini aja tanpa case juga masih oke. Nah, gue juga suka dengan penempatan tombol volume sama tombol power yang ada di bagian kanan, bikin kita lebih simpel untuk penggunaan satu tangan aja. Nah, di bagian kiri kalian bisa menemukan si SIM card slot yang mana dia konfigurasinya tuh lengkap guys, ada dual nano SIM plus 1 buah micro SD slot. Di bagian bawah kita bisa menemukan headphone jack 3,5 mm, ada microphone, ada 2 titik, sama ada port micro USB. Jadi masih sama juga sama si C11, agak disayangkan sih buat tahun 2020 ini ya. Kemudian di bagian sebelahnya lagi masih ada speaker, jadi dia mono speaker di bagian bawah. Nah, desain bagian depan ini guys menggunakan layar ukurannya 6,5 inci, masih sama juga dengan adanya mini drop notch. So, sekalian aja kita masuk ke bagian kedua, kita bahas performance-nya aja di bagian internal. Ini dia spesifikasi lengkap dari Realme C15. Dia menggunakan chipset MediaTek G35 dengan fabrikasi 12 nanometer, tersedia 3 macam varian dengan RAM 364, 464, dan juga yang terakhir adalah 4 GB dengan memori 128 GB. Layarnya tadi 6,5 inci IPS display dengan resolusi HD+, juga ada baterai 6000 mAh dengan fast charging 18 watt. Gede banget. Ada Realme UI software berbasis Android 10. Nah, gimana performance dari Realme C15 ini? Nah, chipset yang dipakai sebenarnya sama dengan adiknya Realme C11, jadi ya dari segi performance mungkin 11-12 ya. Jadi yang beda itu cuma di RAM dan storage-nya aja. Jadi kalau kalian butuh RAM yang lebih gede, C15, kalau di C11 tadi cuma RAM-nya 2 GB doang. Nah, setelah gue ulik-ulik lagi guys, ada mode performance nih di Realme C15 yang mana dia terbagi di 3 mode. Ada high, medium, sama low. Mode ini sih lebih digunakan pas buat gaming aja kali ya. Jadi kalau kita pilih di gaming high gitu guys, performance-nya lebih performance smartphone-nya akan fokus ke gaming yang kita sedang mainkan. Nah, chipset dari smartphone ini sendiri yang kode G di MediaTek di tahun ini memang memberikan performance yang sangat baik dan setimpal dengan value yang diberikan secara harganya. Dan secara efisiensi juga optimal berkat proses produksi fabrikasi chipsetnya 12 nanometer. Itu membuat baterai jadi lebih efisien, lebih tahan lama. Plus baterainya juga gede banget, 6000 mAh itu nggak habis-habis guys selama gua tes ini. Dan masih di segmen performance, gua udah cobain smartphone ini selama kurang lebih 2-3 harian, dan selama gua tes untuk gaming, Realme C15 ini masih lumayan banget guys untuk menjalankan beberapa game dengan settingan tinggi atau rata kanan ya bisa dibilang. Misalnya seperti ada game Mobile Legends di mana kalian bisa menggunakan mode high frame rate dan juga performance yang diberikan stabil banget. Sedangkan untuk game PUBG, gue udah coba untuk main dan well ya not bad lah ya, udah stabil walaupun kadang ada sedikit delay di gyroscope-nya. Settingan mode game PUBG juga masih ada 2 sama kayak di C11, cuma ada smooth dan balance, dan frame rate-nya cuma bisa di settingan low dan medium. Mungkin ini karena chipset yang baru jadi settingannya belum optimal ya, semoga aja ada update. Tapi pas gue mainin sih untuk game PUBG sebenarnya termasuk playable banget. Kalau sebelumnya di Realme C11 kita cuma dapat face unlock aja, di Realme C15 ini kita mendapatkan face unlock dan juga ada fingerprint sensor di bagian belakangnya ini. Jadi buat kalian yang prefer pakai jari, terutama lagi kondisi COVID-19 kayak gini, di mana kita mesti pakai masker dan face unlock yang nggak bisa bekerja, fingerprint sensor ini bakal sangat membantu. Nah, hal ketiga yang kalian harus ketahui dari Realme C15 ini adalah baterainya. Tadi gue udah share smartphone ini baterainya gede banget guys. 6000 mAh. 6000 mAh.
Kalian nggak salah denger guys. Jadi baterai HP ini itu 2 kali baterai HP iPhone 11 Pro. Gede banget kan? Nah, tetapi dari segi tebal sebenarnya smartphone ini masih dalam kategori ya oke lah, digenggam masih enak, nggak terlalu berat juga. Overall sih nggak berasa ngeganggu gimana ya. Gue sendiri sih belum sempat memang ngetes full ketahanan baterainya karena baru nyobain beberapa hari. Dan kalau sebelumnya dilihat dari Realme C11, kalau Realme C11 itu 5000 mAh dia bisa bertahan standby 40 hari. Mungkin C15 ya bisa dibilang hampir 50 hari kali ya, karena besar baterainya, kapasitasnya itu sekitar 20% atau 1000 mAh. Nah, satu poin yang bikin gua ngerasa nggak apa-apa lah pakai micro USB adalah dia udah kompatibel dengan fast charger 18 watt, which is sudah include juga di dalam kotak penjualannya. Nah, selama gue pakai ini sendiri, gue baru bisa habisin baterainya itu sekali aja, which is itu tadi pagi guys. Jadi gue baru bisa ngetes chargernya untuk bener-bener bisa ke full. Itu gue butuh waktu sekitar 2 jam 14 menit. Cukup makan waktu, tapi balik lagi guys, ini 6000 mAh, jadi kalian biasa 5000 mAh itu bisa 2 jam lebih, ini 6000 mAh 2 jam lebih dikit lah. Nah, Realme C15 ini bisa memakai fitur reverse charging atau bisa dipakai jadi power bank kalau kalian perlu ngecas device kalian yang lain. Oke, hal nomor 4 yang harus kalian ketahui yaitu ini dia si kotak yang ada di bagian kanan atas dengan isi 4 kamera. Jadi yes, Realme C15 menggunakan setup quad kamera di mana ada lensa utamanya itu 13 megapiksel, ultra wide 8 megapiksel dan juga untuk sensor ada black and white 2 megapiksel dan juga sensor retro 2 megapiksel. Jadi secara praktek yang bisa dipakai 2 lensa doang di bagian belakang, sedangkan di bagian depan ini ada lensa selfie-nya 8 megapiksel di drop notch-nya ini. Oke, untuk hasil lensa utamanya sendiri, dynamic range-nya cukup oke guys. Waktu gua tes, warnanya sendiri juga pas, nggak terlalu ngejreng-ngejreng gimana banget, detailnya juga lumayan dapat. Kalian juga bisa zoom, digital zoom guys, 2-4 kali dengan lensa utamanya tadi. Nah, kemudian gue juga ngetes guys buat foto portrait dengan lensa depth sensornya, dan kalian bisa dapat foto bokeh yang belakangnya lumayan blur-blur gitu, dan potongannya juga lumayan rapi. Buat lensa ultrawide ini hasilnya juga lumayan guys, kalian bisa mengambil foto dengan luas 119 derajat, kalian bisa dapat lebarnya juga lumayan oke, detailnya dapat, dan pencahayaan juga selama pencahayaannya cukup, hasil fotonya bakalan bagus menurut gua. Nah, kalau untuk foto di malam hari ada mode nightscape di mana kalian bisa dibantu lah dengan mode nightscape ini untuk mengambil foto dengan detail dan warna yang lebih tajam di malam hari. Fitur ini ya termasuk spesial untuk kategori entry level karena biasanya fitur ini ya cuma ada di smartphone mid-range ke atas. Oke guys, ini dia untuk kamera depan dari Realme C15. Oke sih kelihatan ya, ini resolusinya juga maksimal di 1080p 30 fps. Dari segi warna, skin tone oke. Untuk segi exposure juga oke, tapi ini gue lagi siang jadi terik banget mataharinya, ampun. Dan sekarang kita pindah ke kamera belakang. Oke, 1, 2, 3. Oke, ini dia untuk kamera belakang dari Realme C15. Kita tes fokus. Oke, itu dia fokusnya masih di tap gitu guys. Kalau kalian lagi rekam, steady, tap. Oke, itu fokus. Terus untuk kestabilan kita coba dia nggak autofocus guys. Jadi kalian mesti tapin fokusnya. Dan ini dia ada lensa ultra wide, tapi kalian nggak bakal bisa pakai kalau kalian dalam posisi merekam. Jadi kalian harus matiin dulu baru rekam ke lensa ultra wide. Oke, ini untuk lensa ultra wide ya guys dari Realme C15. Kalian bisa pakai untuk rekam video juga dengan resolusi Full HD. Ini kestabilannya oke sih karena tadi lensa ultra wide, makanya boleh kalian pakai. Dan ini it's a good option, kita bisa rekam pakai lensa ultra wide di harga smartphone ini. Alright, terakhir guys, hal kelima yang harus kalian ketahui dari smartphone Realme C15 adalah harganya. Untuk harga pastinya jujur gue belum tahu guys, karena ini Realme C15 baru akan launching hari ini pas video ini tayang. Tapi dari segi harga sendiri, Realme bilang sih harganya bakal di angka 2 jutaan. Nanti gue akan kasih kalian info detail lengkap beserta link pembelian, semua gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Gue prediksi ini akan ada di bawah 2,5 juta rupiah karena di atas itu tuh udah ada Realme Narzo yang mengisi segmen 2,5 sampai 3 juta. Oke guys, secara kesimpulan sih menurut gua Realme C15 punya 3 komponen utama yang menarik. Pertama jelas tadi baterainya yang super gede, 6000 mAh guys. Kedua adalah kombinasi performance dengan baterai yang oke banget, efisien banget. Yang kalau kalian mobile gamers atau kalau kalian buat yang males ngecas sering-sering, ya ini bisa jadi alternatif. Dan ketiga adalah fiturnya. Fingerprint sensor, kameranya ada lensa ultrawide, dan juga ada fast charging 18 watt. Jadi kalau kebutuhan kalian ada di poin-poin tadi, gua rasa smartphone ini mungkin cocok menjadi pilihan kalian juga.
Oke guys, segitu aja buat video Realme C15 kali ini. Thank you semua yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat. Dan like kalau kalian suka dengan videonya, di-share ke teman-teman, ke saudara. Kalau lagi nyari Realme C15, dan juga subscribe ke Best in Tech YouTube channel. Hidupin notification-nya biar nggak ketinggalan konten tentang tech and gadget yang ada di Indonesia. Nama gue Malvin. I'll see you guys on my next video. Ciao. Warna abu-abunya juga cakep guys. Silver, bukan abu-abu. Silver.